Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Asri Fadila, perwakilan dari kelompok 10, ingin mempresentasikan materi kami terkait merger dan akuisisi, yang mana ini adalah strategi pertumbuhan bisnis yang efektif, yang kami ringkas sehingga memahami bagaimana merger dan akuisisi mendorong skala kompetensi dan nilai pemegang saham melalui kombinasi strategi perusahaan. Kita masuk ke apa itu merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua entitas menjadi struktur baru, sedangkan akuisisi adalah satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain, bisa bersifat ramah atau bermusuhan, dengan tujuan memperluas pasar, efisiensi biaya, akses teknologi, dan diversifikasi risiko. Kemudian, ada jenis-jenis merger dan akuisisi berdasarkan struktur. Yang pertama ada horizontal, bergabung dengan pesaing untuk pangsa pasar dan efisiensi. Kemudian vertikal, integrasi rantai pasok, backward adalah pemasok, forward adalah distributor. Kemudian conglomerate, diversifikasi ke industri tak terkait untuk mengurangi resiko. Kemudian yang terakhir ada market extension, perluasan geografis atau segmen pasar baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadi Rawisadimo. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi merger dan akuisisi. Pada slide ini berisi tentang alasan strategis merger dan akuisisi. Slide ini menjelaskan kenapa perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama itu sinergi biaya. Perusahaan melakukan merger dan akuisisi untuk menekan biaya operasional, yang artinya setelah perusahaan bergabung, biaya bisa ditekan. Lalu yang kedua itu sinergi pendapatan. Selain hemat biaya, perusahaan juga ingin meningkatkan pendapatan dengan cara cross-selling, bundling produk, atau memperluas pasar. Lalu yang ketiga itu akses kapabilitas. Kadang perusahaan itu tidak punya teknologi atau keahlian tertentu. Daripada membangun perusahaan dari nol, lebih cepat melakukan akuisisi dengan cara mengakuisisi teknologi talenta atau juga mengakuisisi lisensi penting. Lalu yang terakhir itu tax dan keuangan. Ada juga alasan dari sisi keuangan dan pajak, seperti mengoptimalkan pembayaran pajak, memanfaatkan kerugian fiskal perusahaan lain, dan mengatur struktur pembiayaan agar lebih efisien. Pada slide selanjutnya berisi tentang proses eksekusi, merger, dan akuisisi. Slide ini menjelaskan bagaimana proses merger dan akuisisi dilakukan. Yang pertama itu strategi dan identifikasi target. Langkah awal adalah menentukan tujuan dan mencari perusahaan yang cocok. Apakah strategi bisnis sejalan? Apakah boleh perusahaan yang cocok? Kalau tidak cocok dari awal, biasanya merger dan akuisisi gagal di tengah jalan. Lalu yang kedua itu due diligence. Maksudnya due diligence itu adalah proses pengecekan menyeluruh, mulai dari keuangan, hukum, operasional, sampai juga SDM, untuk memastikan tidak ada risiko tersembunyi. Lalu yang ketiga itu penilaian dan penawaran. Di tahap ini perusahaan menentukan nilai target dan menyusun penawaran yang tepat dengan cara menentukan nilai perusahaan atau metode valuasi dan juga mengatur struktur transaksi agar perusahaan tidak membeli terlalu mahal atau merugi, teman-teman. Lalu yang langkah yang keempat yaitu perencanaan integrasi. Setelah deal harus ada perencanaan penggabungan. Biasanya dibentuk tim integrasi dan juga disusun rencana 100 hari pertama supaya proses penggabungan tidak kacau. Lalu langkah yang terakhir itu pelaksanaan dan monitoring. Tahap terakhir adalah eksekusi dan pengawasan. Dilakukan dengan cara menentukan KPI atau target kinerja, memastikan sinergi benar-benar tercapai, lalu juga mitigasi risiko yang muncul. Nah, dari langkah-langkah ini dapat dipastikan tujuan merger dan akuisisi benar-benar tercapai, teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rifki Winata, biasa dipanggil Fatih. Izinkan saya menyampaikan materi terkait tentang merger and akuisisi. Yang pertama adalah metode pembayaran merger and akuisisi, yaitu ada dua.
Yang pertama adalah metode pembayaran secara cash atau tunai. Yang kedua adalah metode pembayaran dengan cara pertukaran saham. Nah, untuk metode pembayaran cash itu dimaksudkan adalah perusahaan A yang ingin mengakuisisi perusahaan B. Itu perusahaan A harus membayar secara tunai kepada pemegang saham di perusahaan B. Nah, yang kedua, metode pembayaran pertukaran saham, yaitu perusahaan A yang ingin merger dengan perusahaan B atau ingin mengakuisisi perusahaan B itu melakukan aktivitas bertukar saham. Jadi dengan saham dari perusahaan A, B digabungkan lalu dikonversi dengan sekian sehingga pemegang saham juga akan mudah dalam mengetahui proses merger atau akuisisinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sisi gelap dari M&A. Yang pertama adalah perbedaan budaya kerja. Ketika suatu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain, otomatis karyawan-karyawan di dalam kedua perusahaan tersebut akan bergabung juga kerjanya. Nah, biasanya kendalanya muncul di sini karena dua kelompok atau dua budaya kerja yang berbeda disatukan menjadi satu tanpa manajemen budaya yang sangat baik, itu tidak akan pernah menemui titik tengah. Yang kedua adalah kendala dalam atau sisi gelap dalam M&A adalah perhitungan valuasi yang tidak tepat. Jadi perusahaan A yang ingin memerger atau mengakuisisi perusahaan B tanpa memperhitungkan valuasi yang tepat dan matang, maka yang ada hanyalah kegagalan. Lalu yang terakhir yaitu perbedaan cara pikir, perbedaan manajerial dan lain-lain sebagainya. Di kalangan para petinggi perusahaan, jika ada merger maka banyak sekali perbedaan. Jika memang perbedaan tersebut tidak bisa dimanajemenkan atau dimanajerialkan oleh para petinggi, maka akan menyebabkan perpecahan dan kegagalan dalam proses merger and acquisition itu tadi. Nah, kesimpulannya adalah dari semua materi yang telah disampaikan oleh teman-teman dan saya pribadi, merger dan akuisisi adalah salah satu corporate finance yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memerger atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain, itu sama dengan ekspansi bisnis perusahaan tersebut gitu. Jadi langkah untuk merger dan akuisisi sangat penting bagi perusahaan yang ingin melakukan corporate finance tersebut. Oke, baik, penutup, mohon maaf jika ada kekurangan dari teman-teman saya yang mendahului saya dalam menyampaikan materi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.